Cerita pengantar tidur sedang mengudara. Hai, ini Hana punya cerita. Kamu sedang mendengarkan Nyonya Suami part 13. Silakan pasang earphone-nya dulu ya. Sini, aku temenin tidur. Sol masuk ke lift dan langsung menyandarkan punggungnya ke dinding. Ia menikmati kehinangan itu beberapa saat. Lalu pintu lift kembali terbuka. Wajahnya berubah cerah melihat orang yang muncul di sana. Ji-hoon terlihat sangat lelah dengan berkas-berkas di dalam map besar yang ia peluk. Ia langsung mengatupkan bibir menahan tangis melihat Sol. Yun Sol sih, ucapnya manja dan berjalan menghampiri wanita maskulin itu. Sol tersenyum gemas, berdiri tegap dan menyambut Ji-hoon dengan pelukan. Ji-hoon menyandarkan kepalanya ke bahu wanita maskulin itu. Lelah sekali, rengeknya. Lalu mengelus belakang kepala Ji-hoon. Tim keuangan memang akan selalu sibuk menjelang akhir tahun kan? Ucap Sol. Aku tahu, jawab Ji-hoon. Aku butuh mengisi energiku dulu. Sol tersenyum sembari mengelus belakang kepala Ji-hoon lagi. Matanya melirik angka di atas pintu lift. Aku harus turun di lantai berikutnya, bisiknya. Ji-hoon menarik dirinya dari pelukan itu dan menjaga jarak sambil menatap Sol sebal. Puff! Sol tersenyum gemas pada Ji-hoon. Jangan cemberut begitu. Ia mengelus pipi prianya. Do-hee berkata akan masak yang enak karena tahu kau akan lembur. Nanti dia akan mengantarkannya bersama Sol-hyun. Wajah Ji-hoon berubah cerah. Sol-hyun juga akan datang. Sol mencubit pipi Ji-hoon gemas. Seharusnya Sol yang ini tetap menjadi favoritmu. Ji-hoon mengerutkan hidungnya gemas, matanya sampai melirik 2 kali. Terkejut menyadari ternyata pintu lift sudah terbuka dan orang-orang di luar membeku melihat apa yang mereka lakukan. Dengan cepat ia mendorong tangan Sol dari pipinya dan menjaga jarak. Sol berdehem, membusungkan dadanya dan melangkah melewati orang-orang yang berdiri di depan lift. Ji-hoon memeluk map yang ia bawa untuk menyembunyikan wajahnya karena malu. Do-hee melirik Sol yang makan dengan tenang di depannya, lalu mengatupkan bibir. Katakan saja, ucap Sol sambil terus makan. Do-hee terkejut, tidak menyangka wanita maskulin itu akan berbicara. Hanya... Ia menatap Sol hati-hati. Besok aku akan ke kampus untuk mengurus berkas dan memberikan surat aktif kembali di semester selanjutnya. Jadi, aku berpikir untuk meminta bantuan pengasuh menjaga Sol-hyun selama aku pergi. Sol memandang Do-hee, menunggu kelanjutannya. Aku ingin meminta izin. Apakah tidak apa-apa aku membiarkan orang lain masuk ke apartemenmu? Tanya Do-hee hati-hati. Sol diam dulu. Gumamnya mengerti. Oh, ini kenal orangnya? Anwoo Opa, temannya Ji-hoon Opa. Lanjut Do-hee cepat. Sol-hyun menyukainya, juga sepertinya orang yang bisa dipercaya menjaga Sol-hyun. Sol mencerna informasi itu dulu. Jika memang perlu, kita bisa mencari tenaga pengasuh bayi selama kau kuliah. Do-hee mengatupkan bibir. Tapi tenaga profesional kan mahal. Sol meneguk air dari gelas. Aku yang akan membayar, tidak mahal. Do-hee memandang ke bawah. Aku merasa tidak nyaman menerima semua ini, ucapnya malu. Karena itu aku melakukan semua ini, ucap Sol. Do-hee memandang Sol, terlihat tidak mengerti. Jika kau menerima semuanya dengan senang hati bahkan meminta sesuatu dariku, Sol memberi jeda dulu. Kau tidak mungkin berada di sini saat ini. Do-hee mengatupkan bibir. Sol menghela nafas dalam. Sudah kubilang, kau tidak perlu memikirkan tentang Sol-hyun. Aku yang akan mengurusi semua keperluannya. Kau hanya perlu fokus pada kuliahmu. Aku tidak mengizinkanmu pindah kemanapun selain dari rumahku selama kau masih berkuliah. Nanti setelah kau lulus,
mendapatkan pekerjaan yang baik dan bisa mandiri dari kakimu sendiri, aku baru bisa mengizinkanmu pindah dari tempatku bersama Sohyun. Dohee tertegun mendengarnya. Ia mengatupkan bibirnya dan memandang ke bawah, lalu menahan tawa. Sol mengerutkan dahi. Kenapa kau tertawa? Tidak, aku hanya... Dohee memandang Sol lagi. Baru saja, Oni terlihat sangat keren. Sol menahan senyuman mendengar itu. Apa sih? Harus kuakui. Dulu kenapa aku merasa Bel opa keren ya? Ucap Dohee heran sendiri. Aku juga heran, saut Sol. Dohee menahan tawa lagi sambil melanjutkan makannya. Beberapa waktu kemudian, sewa pengasuh profesional? Kenapa? Tanya Anwoo di area dapur sambil mengocok susu di botol. Jihoon di meja makan menggigit buah apel. Dohee di sebelah Jihoon mengelus punggung Solhyun yang tidak berhenti tertawa sambil memegangi satu ibu jari Jihoon. Sol di dapur sedang menyiapkan cemilan. Dohee akan segera memulai masa perkuliahan lagi. Jadi harus ada orang yang mengurusi Solhyun. Anwoo berhenti dulu dan memutar tubuh ke arah Solhyun. Memangnya aku kurang profesional? Sol menatap Anwoo sebal. Oh, jika maksudnya pengasuh profesional, itu berarti yang punya sertifikasi pengasuhan dan sejenisnya kan? Tanya Jihoon. Ya, jawab Sol. Ia membawa nampan cemilan ke meja makan. Jika memang begitu, Jihoon menunjuk Anwoo. Anwoo juga punya? Sol dan Dohee tertegun menatap Jihoon, lalu memandang Anwoo. Anwoo terkejut mendapat tatapan itu. Kenapa? Aku tidak cukup kompeten untuk itu. Tanyanya sembari menyelipkan sesuatu ke belakang telinga seperti ada rambut yang bisa ia selipkan di sana. Kau punya sertifikasi menjadi pengasuh? Tanya Sol tak percaya. Tidak banyak yang bisa kulakukan selama mencari pekerjaan dulu. Jadi aku ikut banyak pelatihan agar punya sertifikasi untuk menjadi tenaga ahli. Ucap Anwoo bangga. Ia membawa botol susu di tangannya menghampiri Dohee dan Solhyun. Solhyun, Ia menyodorkan botol susu kepada Solhyun. Mata Solhyun langsung berbinar melihat botol itu dan mengulurkan tangannya ke arah botol susunya. Aigu. Anwoo menyodorkan botol susu ke mulut Solhyun yang langsung dinikmati oleh bayi menggemaskan itu. Aigu. Dohee membaringkan sedikit Solhyun di lengannya agar bisa meminum susunya dengan nyaman. Jihoon senyum gemas, namun matanya berubah kaget melihat Sol menarik Anwoo duduk di sebelah wanita maskulin itu. Oh, apa-apaan itu? Protesnya. Sol tertegun melihat tangannya di lengan Anwoo, lalu langsung melepaskannya. Bukan tentang itu, ucapnya pada Jihoon, lalu memandang Anwoo serius. Berapa yang kau inginkan per bulan? Anwoo menyandarkan punggungnya dengan nyaman dan melipat kedua tangan di dada. Aku sangat mahal, kau tahu? Tatapan Sol berubah sebal. Berapa? Dohee dan Jihoon memperhatikan dengan seksama. Anwoo menyisir rambut dengan jari, lalu mengangkat tinggi dagunya. Gumamnya. Ia langsung bergidik ngeri saat Sol mengangkat tangan di depan wajahnya untuk memperlihatkan otot di sana. Oke. Ia mendorong tangan Sol menjauh. Sol menghela nafas dalam, masih berusaha sabar. Bicarakan nanti saja, saut Anwoo. Aku seneng kok mengurusi Solhyun. Sudah pasti akan kuterima. Ia langsung tersenyum melihat Solhyun mulai mengantuk. Oh, lihat itu. Jihoon menatap Solhyun gemas. Dohee juga menatap putrinya gemas. Sol di tempatnya memperhatikan semua orang dewasa di sana terhipnotis oleh manusia yang bahkan belum 1 tahun dari dunia. Seulas senyum muncul di bibirnya. Tangannya mengambil sumpit dan menikmati cemilan duluan. Sol menyisir rambutnya ke belakang dengan jari, lalu mengenakan topi. Ia mengenakan baju kaos besar, celana panjang berkantung, bahunya jadi lebih berisi karena latihan tinju rutinnya. Ia melangkah sembari mendorong troli mengikuti Jihoon yang memegang lis panjang belanjaan.
Punya satu bayi keperluannya sebanyak ini, ucap Ji-hoon sembari menggeser layar ponsel ke bawah. Sol mengintip ke bahu Ji-hoon untuk melihat. Gumamnya membenarkan. Apa sekalian saja aku belanja untuk keperluan apartemenku? Gumamnya sendiri. Ya, sekalian saja. Dia tidak perlu pergi belanja lagi, lanjut Sol. Ji-hoon berpikir sejenak. Boleh sih, komentarnya. Di area makanan beku. Nugget, kita butuh berapa ya? Ji-hoon mengambil 2 bungkus besar. Nanti muat tidak ya di kulkasmu? Sol menyandarkan siku ke troli, memperhatikan bungkus di tangan Ji-hoon. Apa perlu beli kulkas yang lebih besar? Ji-hoon menatap Sol sebal. Lucu sekali. Ia memasukkan satu ke dalam troli dan mengembalikan satunya. 2 bocah berlalu dekat Ji-hoon dan Sol. Mereka berhenti dengan tatapan antusias pada keduanya. Oh, Ajusi dan Ajusi berpacaran! Ji-hoon dan Sol menoleh ke arah bocah itu. 2 bocah itu tertawa meledek sambil menunjuk. Ajusi dan Ajusi berpacaran! Ledek mereka semakin bersemangat. Ji-hoon menatap mereka kesal. Apa sih? Ibunya anak-anak itu langsung berlari kecil menghampiri mereka. Hei, tidak boleh begitu, ucapnya mengingatkan. Ia memandang Ji-hoon dan Sol menyesal. Mohon maaf, ucapnya. Tapi Ajusi dan Ajusi itu berpacaran, Oma. Kata Harmoni itu tidak boleh, ucap satu anak pada ibunya. Ibunya terkesiap kaget dan menutup mulut anaknya. Lalu menatap Ji-hoon dan Sol lagi. Mohon maaf. Ji-hoon jadi canggung sendiri. Sol tersenyum lucu. Saya seorang wanita, ucapnya memberitahu. Ibu anak-anak itu terkejut mendengar suara berat seorang wanita dari Sol. Ketika itu, ia juga menyadari wanita maskulin itu tidak memiliki jakun. Oh, maafkan kami, ucapnya. Sampai kami minta maaf. Ia mendorong kedua kepala anak-anaknya untuk memukul sopan dan membawanya pergi. Ji-hoon mengembuskan nafas sebal. Anak-anak zaman sekarang, gumamnya. Sol menahan tawa dan berdiri tegap. Lucu sekali, komentarnya. Lalu mendorong troli. Ji-hoon tertegun memandang Sol. Seolah senyum muncul di bibirnya. Dan langsung mengikuti kekasihnya itu juga memeluk lengannya manja. Sol melirik Ji-hoon. Kenapa? Ji-hoon melirik Sol dengan senyuman di wajahnya. Kupikir kau jadi lebih lembut pada anak-anak sejak ada Sol-hyun. Sol berpikir dulu. Sepertinya, ucapnya setuju. Ji-hoon menyandarkan kepalanya ke bahu Sol sembari berjalan mencari keperluan selanjutnya. Meja kasir. Gadis di kasir menyebutkan jumlah belanjaan Sol. Sol mengeluarkan kartu dari dompetnya dan memberikan benda itu kepada si gadis. Ji-hoon bergegas mengeluarkan kartunya juga. Oh, yang ini? Sol menahan tangan Ji-hoon. Gunakan kartuku saja. Ji-hoon tampak bingung. Tapi kan belanjaanku. Tidak apa-apa, lanjutkan saja, ucap Sol pada gadis kasir yang terlihat bingung. Gadis itu melirik Ji-hoon yang mengembalikan kartu ke dalam dompet sembari memproses belanjaan. Ji-hoon tertegun mendapatkan tatapan sinis tadi. Lalu melirik Sol yang terlihat sangat santai menerima kartunya lagi. Parkiran? Sol menyadari ekspresi Ji-hoon terlihat bete saat memasukkan belanjaan ke bagasi mobil. Ji-hoon memasukkan bungkusan plastik terakhir dan langsung masuk ke mobil. Sol memperhatikan sambil menutup pintu bagasi, lalu mendorong troli ke area meletakkannya. Begitu kembali ke mobil, Ji-hoon masih terlihat bete. Kenapa? Tanyanya sembari memasang sabuk pengaman. Tidak apa-apa, sahut Ji-hoon langsung. Sol menatap Ji-hoon tak mengerti. Kau cemburu atau bagaimana? Lirikan mata Ji-hoon langsung tertuju pada Sol, memperlihatkan betapa betenya ia. Sol mengerutkan dahi. Ada apa? Ji-hoon memalingkan wajah. Tidak apa-apa. Sol menghela nafas dalam. Kita tidak akan kemana-mana sampai kau mengatakan apa yang salah. Ji-hoon manyun dan menatap Sol sebal. Sol menatap Ji-hoon menunggu. Kita bisa seharian di sini, ucapnya. Ji-hoon diam dulu. Memalingkan wajahnya, ia mengembuskan nafas panjang.
Sol melirik jam tangan, lalu kembali menunggu. Ji-hoon melihat gerakan itu, lalu memandang Sol. Sol menatap Ji-hoon, kembali menunggu. Ji-hoon menghela nafas dalam, merasa malu untuk memulai. Ia berhenti dulu. Tidak suka petugas kasir tadi sinis sekali tahu Yoon Chol-si yang membayar semuanya, sahutnya. Sol menghela nafas dalam mendengar itu. Kenapa bete pada orang yang iri padamu? Ji-hoon mengedipkan matanya menatap Sol. Bukankah dalam hubungan kita memang akan selalu seperti itu? Tanya Sol heran. Secara garis besar, aku adalah provider. Apakah hal seperti ini akan terus membuatmu bete? Ji-hoon diam dulu mendengar itu. Tidak ada yang bisa ia langsung ucapkan. Ia mengatupkan bibir, merasa yang diucapkan Sol sangat benar. Lalu memandang wanita maskulin itu lagi. Jika kau ingin menjadi providerku, juga tidak masalah, sahut Sol santai. Gaya hidupku mahal. Ji-hoon manyun dan hendak membuka mulut. Aku tidak suka sistem bayar masing-masing, sahut Sol memotong Ji-hoon. Kau membayarkanku penuh atau aku yang membayarkanmu penuh? Ji-hoon kembali mengatupkan bibirnya. Tapi aku kan... Ia langsung berhenti. Sol menatap Ji-hoon lucu. Ji-hoon melipat kedua tangannya di dada dan menyandarkan punggung ke belakang. Aku mengerti. Sol menowel pipi Ji-hoon gemas. Masih bete? Tidak, jawab Ji-hoon. Sol masih menatap lucu Ji-hoon. Ji-hoon menghela nafas dalam dan memandang Sol. Lalu tersenyum palsu. Sol tersenyum gemas, mendekati wajah Ji-hoon untuk mengecup sudut bibirnya. Senyuman Ji-hoon semakin tulus. Sudah tidak bete? Tanya Sol. Wajah Ji-hoon mulai cerah. Sol menatap Ji-hoon gemas. Tangannya terulur ke rambut pria itu untuk mengelusnya. Tidak perlu pedulikan reaksi orang yang iri seperti itu, sahutnya. Mereka tidak punya pacar yang banyak uang sepertiku. Ji-hoon tersenyum malu-malu, lalu mengulurkan kedua tangan kepada Sol dengan sopan. Yoon Chol-si minta uang, ucapnya dengan suara bayi. Sol menahan tawa dan menepuk tangan Ji-hoon, lalu menyalakan mesin. Ji-hoon tertawa kecil sendiri. Aku sudah rindu pada Sol-hyun, ucapnya. Sol mengendarai mobil keluar dari parkiran, mengambil tangan Ji-hoon dan menggenggamnya. Rindukan Sol yang ini dulu. Ji-hoon tertawa lagi. Ji-hoon tersenyum membaca komentar-komentar dari pengikutnya di foto dirinya dan Sol. Ia jadi banyak pengikut di media sosial karena banyak orang yang penasaran tentang hubungannya dengan Sol yang dianggap unik. Ia semakin tertawa membaca komentar orang-orang yang menganggap Sol hanya berpura-pura jadi wanita. An-woo yang sedang melipat pakaian setelah dicuci menoleh dengan tatapan heran. Ji-hoon masih tertawa-tawa. Kenapa sih? Tanya An-woo penasaran. Ji-hoon berpindah duduk ke sebelah An-woo. Komentar orang lucu-lucu sekali, ceritanya. Ada yang berkomentar, Yoon Chol-si hanya pura-pura menjadi wanita. Lanjutnya sembari tertawa lagi. An-woo mengerutkan dahi. Hah? Pura-pura? Komentarnya sendiri. Mereka buta atau bagaimana? Lanjutnya sembari melipat pakaian. Ji-hoon kembali memandang ponsel. Ia melihat ada pemberitahuan baru di akunnya. Begitu melihatnya, ia langsung tertegun. An-woo melirik Ji-hoon. Jadi penasaran kenapa ekspresi temannya itu berubah? Ada apa? Tidak. Ada seseorang yang mengirimku DM, sahut Ji-hoon. An-woo menarik tangan Ji-hoon untuk melihat layar ponsel. Matanya menyipit membaca pesan itu. Siapa bocah ini? Tidak sopan. Siapa dia memintamu menyuruh Yeon-sol menerima permintaan pertemanannya? Aish, bahkan aku membutuhkan beberapa bulan sampai dia mau menerima permintaan pertemananku, gerutunya sendiri. Kepala Ji-hoon berat ke satu sisi. Mungkin pengikut yang penasaran, gumamnya sendiri. Banyak sih akhir-akhir ini yang memintaku mengikutinya balik. An-woo menatap Ji-hoon kaget. Kau tidak mengikutinya balik kan? Ji-hoon menatap An-woo sebal. Memangnya kau anak kecil? Aku tahu, sahutnya.
lalu keluar dari laman media sosialnya. Yusol sih sedang apa ya? Gumamnya sembari bangkit dan menghubungi nomor Yusol. Anbu menatap Jihoon sebab, "Aish, aku juga ingin punya pacar," gerutunya sendiri dan melanjutkan kegiatannya. Sampai di sini dulu. Aku upload hari Senin dan Selasa malam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Neko, Suki sudah bersuara.